tinggal kita copy pastekan ke bawah seperti ini. Dia akan kosong ya, akan kosong. Rumusnya akan kosong, baru akan muncul setelah tanggalnya diisi ya. Baru dia akan muncul 002, kemudian misalkan 12 08 2021 dan seterusnya lah ya. Ini akan otomatis muncul. Nomor ini akan otomatis muncul setelah tanggal isi, kemudian nomor yang muncul adalah nomor urut yang pertama, kemudian yang berikutnya identitas faktur, identitas transaksi atau apapun sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada 2 digit angka bulan yang muncul, kemudian berikutnya adalah angka tahun yang muncul ya. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat nomor faktur otomatis dalam Microsoft Excel ya. Dalam transaksi pasti ada nomor faktur ya, atau nomor transaksi ya. Biasanya nomor faktur ini muncul dalam bukti transaksi penjualan barang ya, dimana nomornya itu pasti ada di setiap dokumen dan sifatnya adalah unik. Unik itu maksudnya tidak ada nomor yang duplikat, tidak ada nomor yang sama. Satu transaksi, satu faktur, satu nomor begitu ya. Dan nomor urut ini biasanya dibuat memang secara berurutan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kenapa? Karena itu kan tadi disebutkan ya, supaya nomornya itu bersifat unik ya, atau tidak ada yang sama antara satu nomor yang satu dengan nomor yang lainnya. Nah, tampilan contohnya seperti yang terlihat di video ya rekan-rekan. Ini ada daftar transaksi ya, ada nomor ya, kemudian ada tanggal, kemudian ada nomor faktur, ada kuantiti, harga satuan dan jumlah. Nah, untuk yang lain-lainnya pengisiannya saya tidak akan bahas ya. Saya akan terfokus ke kolom C, yaitu untuk nomor fakturnya. Nomor faktur ini tidak dibuat secara manual ya. Nomornya cukup panjang ya. Ada nomor urut ya, kemudian ada identitas faktur, kemudian ada identitas 3 digit perusahaan atau 3 digit transaksi atau 3 digit barang lah ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya ada 2 digit angka dari bulan transaksi ya. Ini transaksinya bulan Januari. Di sini otomatis nomor yang muncul adalah 01, kemudian tahunnya adalah 2019. Jadi ada nomor urut, kemudian ada identitas ya. Identitas ini bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk teks atau dalam bentuk angka atau dalam bentuk apapun ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya ada 01 yang mewakili bulan transaksi ya, bulan transaksi yang bersangkutan ya, si faktur ini. Kemudian yang ketiga ada tahunnya. Nah, selanjutnya rumus ya. Rumus yang akan kita gunakan seperti yang terlihat di rumusnya ya. Ini dia rumusnya. Ada tiga rumus yang akan saya gunakan ya. Yang pertama adalah rumus if, kemudian yang kedua adalah rumus text, yang berikutnya adalah rumus count if ya. Nah, dalam video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang cara membuat nomor urut otomatis ya dalam Excel. Nomor urut otomatis ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan ini, tetapi perbedaannya lebih sederhana ya nomornya. Lebih simpel, tidak sepanjang ini ya, tetapi memang secara konsep menurut saya hampir sama ya, hampir sama. Beda yang paling terlihat itu kan di pembahasan sebelumnya saya tidak menampilkan angka bulan ya. Kemudian yang kedua, tanggal yang diambil atau tahun yang diambil dari nomor urut itu adalah di tahun yang berjalan sekarang ya, dengan rumus today. Tapi kalau ini tahun yang diambil itu bukan berdasarkan tahun yang berjalan sekarang, tapi berdasarkan tanggal yang diinput atau tanggal transaksi dari transaksi yang bersangkutan ya. Jika tertarik untuk mempelajari pembahasan sebelumnya, silahkan cari dalam daftar video ya, atau klik link yang akan muncul di bagian atas video ini. Nanti saya akan munculkan linknya ya, link pembahasan sebelumnya, supaya rekan-rekan juga bisa mempelajarinya ya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, pastikan rekan-rekan sudah subscribe channel saya ya, supaya saya juga semangat untuk upload video, kemudian channel saya juga bisa berkembang ya. Dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe ya. Mari kita mulai pembahasannya ya rekan-rekan. Di daftar ini ya, kembali saya sampaikan bahwa yang akan saya bahas hanya kolom C saja, yaitu untuk faktur ya. Di dalam faktur ini sekali lagi ya, nomornya adalah otomatis, jadi kita tidak perlu menginput secara manual ya. Jadi nanti nomor otomatis ini akan muncul secara sendirinya ya, muncul dengan sendirinya, dan nomornya sudah pasti berurutan ya. Nah, rumusnya seperti berikut ini ya rekan-rekan. Ada if, kemudian ada count if ya, kemudian berikutnya ada text ya. Nah, rumus-rumus ini tentunya ada fungsinya masing-masing ya.
tidak sembarangan juga dibahas atau dicantumkan tanpa ada fungsinya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Ini kita hapus terlebih dahulu ya, nanti untuk pembuatan rumusnya. Oke. Nah, rumus yang pertama ya, rumus yang pertama ini adalah if ya. If ini posisinya dimunculkan ya, atau gini deh, kita bagi saja pembahasannya sesuai dengan unsur ya, unsur yang muncul di dalam nomor urut ya. Yang pertama rumus if ya, ini rumus if-nya ya. Logical testnya begini. ini juga hal yang cukup berbeda ya dibandingkan dengan nomor urut yang saya buat di pembahasan video sebelumnya. Nomor urut ini ya akan muncul pada saat gitu ya, pada saat tanggal di input. Jadi pada saat tanggalnya kosong, secara otomatis nomor input ini tidak akan muncul atau kosong gitu ya. Si kolom C ini akan kosong, kecuali kalau misalkan tanggal sudah di input, maka secara otomatis nomor faktur akan muncul ya. Kalau di pembahasan sebelumnya kan nomor urut itu pasti akan muncul, mau ada transaksi ataupun tidak ada transaksi, nomor urut itu akan muncul. Nah, di nomor faktur yang sekarang, nomor faktur otomatis yang sekarang itu nomor urut tidak akan muncul kecuali ya jika si tanggal ini sudah kita isi ya. Kalau misalkan tanggalnya masih kosong, maka nomor urut tidak akan muncul. Begitu ya konsepnya. Makanya di sini saya gunakan rumus if ya. If kemudian kurung buka ya. Kemudian ini ya, karena tanggal kan ada di kolom B ya, klik kolom B ya. Kemudian tidak sama dengan kosong gitu ya, atau ada isinya gitu. Maka ya, ini untuk sementara ya. Untuk sementara di sini saya gunakan teks terlebih dahulu. Nomor otomatis gitu ya. Ya, gini. Jika tidak maka kosong ya, kurung tutup. Ya. Ini ya, rumus nomor otomatisnya nanti saya akan bahas juga, tapi untuk sementara saya ganti dengan teks nomor otomatis ya, supaya kita bisa melihat perbedaan di isi tanggal dengan tidaknya untuk si rumus if ini, fungsi si rumus if ya. Pada saat saya masukkan rumus di sini, misalkan 01 2021 ya, baru dia akan muncul. Jadi si nomor otomatis akan muncul. Kalau misalkan tanggal ini kosong, maka dia akan tidak akan ada isinya juga. Si nomor ini tidak akan menghitung gitu ya. Kalau ini di input, baru dia akan muncul. Nah, itu ya fungsi dari rumus yang pertama untuk rumus if-nya ya. Kemudian berikutnya ya, rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini untuk nomor urut 001 nomor faktur ya di awal ya. Di sini silakan rekan-rekan lihat nih ada nomor 001. Rumus yang pertama itu untuk 001. Rumus yang kita gunakan ya. Ini kita hapus, kita ganti dengan rumus nomor otomatisnya. Ya, rumus yang akan kita gunakan adalah COUNT-IF ya. COUNT-IF ini ya akan menghitung rumus ini akan menghitung jumlah kolom B atau tanggal yang ada isinya ya. Karena ini menggunakan 001 ya, maka kita gunakan rumus teks ya. Teks ini untuk menambahkan angka 001-nya. Kemudian yang kedua untuk menghitung kolom tanggalnya kita gunakan COUNT-IF ya. Begini ya rekan-rekan, jadi ada teks kemudian ada COUNT-IF, baru kita klik sel B-nya begitu ya. Kemudian titik 2 ya, perhatikan ini konsep ini juga saya sudah bahas di video sebelumnya, jadi kalau mau mengetahui silahkan tonton di video sebelumnya ya rekan-rekan. Kemudian titik koma ya, kemudian titik koma ini 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 COUNT-IF ya rekan-rekan, ini COUNT-IF. Oke, titik koma ya, kriterianya itu tidak sama dengan 0, artinya ada isinya ya. Seperti ini ya, kriterianya seperti ini ya. Kemudian berikutnya kurung tutup ini untuk menutup rumus COUNT-IF-nya ya. Berikutnya adalah untuk rumus teksnya ya. Format teksnya itu kita gunakan 3 digit ya, seperti ini ya, rumus yang tadi ya. Jadi silahkan jangan dihapus ya, ini untuk menghilangkan dari si rumus if-nya yang ini ya. Oke, formatnya sudah kita masukkan ya, di sini 000, kemudian jangan lupa di sini ada tanda kurungnya. Oke. Nah, sampai dengan ini seharusnya nomor 001 itu sudah muncul. Tapi ingat ya, seperti yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya bahwa
konsep nomor otomatis itu harus ada sel yang dikunci untuk count if-nya atau rows atau segala macam, harus ada yang dikunci atau menjadikan sel absolut. Ini yang dijadikan sel absolut adalah sel B7 ya di sini. Klik di sini ya, kemudian tekan F4. Oke, ini sudah dijadikan sel absolut ya. Sudah muncul 001-nya. Kalau misalkan di sini tanggalnya kita kosongkan, maka di sini tidak akan ada 001. Kalau tanggalnya kita isi dengan 02/02/2021 misalkan, otomatis di sini akan muncul 001 ya. Begitu ya rekan-rekan. Jadi 001 atau nomor urut ini akan muncul setelah tanggal diisi ya. Jadi setelah tanggal diisi baru nanti nomor 001 akan muncul ya. Oke, ini untuk konsep nomor urut otomatisnya ini sudah masuk ya. Ini misalkan kita copy pastekan ke bawah ya, otomatis akan kosong pada saat tanggalnya kita isi di sini ya, 03/02/2021 otomatis akan muncul 002 dan seterusnya ya. Ini kosong karena apa? Kosong karena tanggalnya belum diisi. Setelah tanggalnya diisi baru nanti akan muncul ya. Itu ya. Rumus nomor urut yang pertama sudah muncul ya. Selanjutnya tinggal kita tambahkan unsur-unsur yang berikutnya ya. Kemudian di sini ada tanda garis miring ya. Ini saya gunakan dan saja ya, dan ya, kemudian tanda kutip, garis miring, tanda kutip ya, otomatis tanda kutipnya atau garis miringnya akan muncul di sini ya. Kemudian tanda selanjutnya adalah ini inisial ya. Inisial itu rekan-rekan boleh ganti. Kalau saya menggunakan F ya, strip BTC misalkan, F strip XYZ juga bisa ya, terserah. Ini sesuai kebutuhan saja ya. Di sini akan muncul F strip XYZ. Ini sih untuk identitas saja ya, bisa identitas fraktur, identitas transaksi, atau identitas sales mungkin, identitas apa, identitas divisi mungkin. Ini sesuai dengan kebutuhan saja ya. Nah, berikutnya kita akan memunculkan angka dari bulan transaksi ya. Ini karena ini Februari, maka bulan yang akan muncul adalah seharusnya 02. Nah, karena kita akan memunculkan bulan, maka di sini gunakan rumus teks ya. Sama seperti di depan. Jadi tanggalnya akan kita ambil dari kolom B7 ya, B7, kemudian yang akan kita tampilkan adalah bulannya saja sebanyak 2 digit ya. Jadi kita gunakan rumus teks di sini ya. Teks ya. Kemudian klik di sini ya. B7 ya. Kemudian titik koma ya. Formatnya ya kita masukkan karena ini bulan berarti M ya, 2 digit ya. Oke. Kurung tutup ya. Tadi lupa kita belum tambahkan garis miringnya ya, kita tambahkan di sini. Oke, garis miring N ya. Ini dia 001 F strip XYZ 02. 02 ini untuk bulan. Kalau misalkan di sini bulannya berubah menjadi 3 gitu ya, di sini juga akan 3. Di sini bulannya April ya, di sini akan otomatis 04 ya. Jadi dia akan terus mengikuti bulan transaksinya. Bulannya bulan berapa ya, otomatis bulan itu yang akan muncul ya. Oke, selanjutnya mari kita munculkan tahunnya ya. Jangan lupa untuk menambahkan tanda garis miringnya ya. Oke, N. Ini konsepnya sama ya, seperti menampilkan bulan, hanya saja ini yang ditampilkan adalah tahun dan digitnya adalah 4. Jadi nanti kita gunakan digitnya 4, itu berarti Y 4 kali ya. Kalau misalkan pengennya angka 2 digit saja yang muncul, ya hanya 2 gitu ya. Kalau 4 berarti 4, kalau 2 berarti 2, seperti itu ya. Ini berarti teks ya rekan-rekan. Value-nya adalah ini ya. Kemudian titik koma ya. Ininya Y ya, 1, 2, 3, 4. Yep. Ya, seperti ini rumusnya. Jadi nanti dipindahkan si posisi yang tadi kita buat itu, rumusnya kita pindahkan ke posisi ini ya, sebelum tanda kutip 2 ini, yang pertama kali kita bikin ya rekan-rekan. Ya, tinggal kita copy pastekan ke bawah seperti ini. Dia akan kosong ya, akan kosong. Rumusnya akan kosong, baru akan muncul setelah tanggalnya diisi ya. Baru dia akan muncul 002, kemudian misalkan 12/08/2021 dan seterusnya lah ya. Ini akan otomatis muncul. Nomor ini akan otomatis muncul setelah tanggal isi, kemudian nomor yang muncul adalah nomor urut yang pertama, kemudian yang berikutnya identitas faktur, identitas transaksi atau apapun sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada 2 digit angka bulan yang muncul, kemudian berikutnya adalah angka tahun yang muncul ya. Itu rekan-rekan ya. Jadi rumusnya seperti itu ya, seperti yang terlihat di
formula bar rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti silakan rekan-rekan coba ya, buat ya, dan semoga berhasil ya. Berikutnya untuk contoh file ya. Dari beberapa komentar pasti akan menanyakan contoh filenya mana. Ini kan Excel harus buat praktek, jadi harus ada contoh filenya. Untuk contoh filenya sebenarnya saya sudah buatkan di adhexcel.com ya. Jadi kalau rekan-rekan memang ingin mengambil contoh filenya, silakan kunjungi adhexcel.com ya. Saya sudah buka di sini ya. Jadi ini sekalian pembahasannya dalam bentuk artikel ya. Jadi silakan kunjungi adhexcel.com ya. Bagaimana mencari artikelnya, silakan klik pencarian ya. Kemudian ketikkan nomor faktur otomatis. Saya sudah cari tadi ya. Tekan enter. Ya, ini artikelnya ya. Cara membuat nomor faktur otomatis dengan rumus dalam Microsoft Excel. Silakan diklik ya. Kemudian setelah muncul artikelnya, silakan scroll ke bawah ya. Ada penjelasan dalam bentuk artikel di sini. Silakan kalau mau dipelajari, silakan dipelajari ya. Rumus-rumusnya juga sudah dijelaskan. Contohnya saya buat sama persis ya, seperti yang tadi kita bahas ya. Untuk mendapatkan contoh filenya, silakan klik di sini ya, contoh file. Nanti rekan-rekan bisa mengambil contohnya, bisa mendapatkan contohnya secara gratis ya. Rekan-rekan silakan dipelajari ya. Video selanjutnya saya akan membahas tentang masih terkait ya, terkait dengan nomor otomatis, tapi kali ini yang akan saya bahas adalah ID karyawan ya. Bagaimana membuat ID karyawan secara otomatis dalam Microsoft Excel. Nah, nanti ID karyawannya selain nomor urut ya, akan ada juga muncul di sini tahun ya, tahun masuknya dia tahun berapa, kemudian cabangnya cabang mana ya, kemudian posisinya divisinya ada di divisi apa. Jadi nanti ada empat kategori yang dimasukkan ke dalam nomor nomor ID karyawan. Yang pertama adalah nomor urutnya, kemudian yang kedua adalah tahun masuk, yang berikutnya adalah cabangnya mana, kemudian yang berikutnya ada divisinya divisi apa ya. Ini nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya ya. Yang terakhir, terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan juga menonton video saya yang lainnya. Mohon maaf jika pembahasannya kurang sempurna ya, dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa dalam pembahasan video selanjutnya.